Kita lanjut ya. Ad-dars ats-tsamin asyar al-badal. Masih tahu apa itu badal? Haji badal. Apa badal? Ganti. Ya. Babul badal. Berarti bahas apa? Pengganti. Pengganti. Saya harapkan antum kalaupun tidak hafal semua kaedah ini, kan tujuannya juga bukan benar-benar hafal semuanya ya. Kalau hafal bagus. Kalau nggak sampai hafal, minimal paham maksud pengarang. Makanya tadi saya tegaskan tujuan kita ngaji ini fakul ibarat itu tadi tercapai. Maksudnya Ibnu Ajurum pakai kata-kata ini apa? Nah itu yang kita pengen. Jelas ya? Babul badal, bab pengganti. Dan teman-teman sekalian, kalau saya mau langsung ijazah sanad, langsung saya kasih bisa langsung baca semuanya full, langsung dapat ijazah sanad, selesai ya. Tapi yang namanya memahami maksud pengarang itu enggak ada di sanad. Sanad itu cuma dipakai buat ngeriwayatkan. Enggak ada ijazah sanad memahami itu enggak ada. Carikan, enggak ada. Saat saya dapat ijazah sanad Sahih Bukhari, memahami Sahih Bukhari, enggak ada. Meriwayatkan saja. Meriwayatkan itu apa? Menukil. Membaca seperti halnya dibacakan gurunya. Selesai, itu aja. Tapi tujuan dari sanad yang sebenarnya adalah menjaga isinya. Isinya sudah terjaga sampai ke antum, memahaminya kok salah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, suatu saat beliau berguru, pergi ke Madinah. Saya kasih cerita sedikit ya. Imam Ahmad bin Hanbal suatu saat lagi menuntut ilmu di kota Madinah. Bersama kawannya yang setia bersama beliau, salah satunya Ishaq bin Rahawayh. Orang ahli bahasa bacanya gitu, orang ahli hadis bacanya Rahuyah. Ada dua versi, Ishaq bin Rahawayh atau Ishaq bin Rahuyah. Nah, beliau imam besar juga. Dua imam ini ketika masih masa menuntut ilmu, datang ke Madinah. Di Madinah yang ahli hadis yang terkenal Sufyan ibnu Uyainah. Sanadnya tinggi. Maksudnya sanad tinggi apa? Dekat dengan jaraknya dengan Rasul. Jadi misalnya dia ngeriwayatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya langsung ke Rasul. Mungkin jarak 3 atau 4 orang lah, kayak gitu kira-kiranya ya. Dekat dengan Rasul, sanadnya tinggi. Dulu kalau di ilmu hadis yang sanadnya tinggi lebih dicari daripada yang sanadnya jauh. Buat apa saya nyari yang sanadnya jaraknya 5 kepada Rasul? Saya nyari yang sanadnya ini jaraknya 3 ke Rasul. Lebih dekat kan? Misalnya contoh Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah, atau dari Umar dulu dari Rasulullah. Jaraknya cuma 3. Malik, Nafi', Ibnu Umar, langsung Rasul. Dekat kan? Berarti orang rebutan ngambil sanadnya Imam Malik. Faham di sini ya tentang masalah sanad ya. Nah, ini biar nggak salah sangka. Disangka nanti orang, ini Ustadz ngajar ngawur Ustadznya kenapa? Nggak punya sanad tuh, belum tentu punya sanad paham maksudnya. Ini biar orang nggak salah. Nyangkanya, ini bersanad berarti dia faham isinya. Enggak teman-teman. Bersanad itu belum tentu faham isinya. Contohnya apa? Imam Syafi'i apakah mewarisi pemahamannya Imam Malik? Tidak. Imam Syafi'i punya madhab sendiri, Imam Malik madhab sendiri kan? Kalau memang Imam Syafi'i meriwayatkan sanadnya Imam Malik benar-benar dengan pemahaman, sak pemahaman, madhab Malik dengan madhab Syafi'i jadi satu sama. Buktinya berarti pemahaman tidak diwariskan seperti itu dengan sanad yang tapi berbeda. Nah, kita kembali ke ceritanya tadi, biar antum mengerti tentang masalah ilmu sanad ini ya. Karena khawatir orang sekarang banyak salah anggap, terus ustadz ini gak bersanad, gak usah disuruh ngajar. Salah. Bukan itu patokannya. Jadi Imam Ahmad datang ke Madinah dengan kawannya Ishaq bin Rahawayh. Yang guru terkenal sanadnya tinggi siapa tadi? Sufyan ibnu Uyainah. Terkenal ya, Sufyan. Kalau disebut Sufyan di ilmu hadis biasanya Ibnu Uyainah. Satunya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Ishaq kaget, loh Imam Ahmad datang ke Madinah malah belok, enggak ke majelisnya Sufyan ibnu Uyainah, malah duduk di majelis seorang pemuda. Kaget dong, Imam kamu jauh-jauh datang dari sana tempatmu ke Madinah kok malah belok. Ini Sufyan ibnu Uyainah, ulama besar, malah belok datang ke pemuda kecil. Buat apa?
kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau ilmu yang ada di Sufyan ibnu Uyainah tadi bisa saya dapatkan dengan sanad yang rendah. Enggak harus sanad yang tinggi. Saya bisa cari sanad yang rendah nyampe ke Sufyan ibnu Uyainah. Isinya sama. Karena cuma riwayat ya, hafalan. Sedangkan pemuda ini ilmunya enggak akan bisa aku dapatkan dengan yang sanad yang tinggi ataupun sanad yang rendah. Dua-duanya enggak bisa. Ilmunya khusus ini pemuda ini, mau dicari pakai sanad apapun enggak nemu. Siapa pemuda ini? Ada yang bisa nebak? Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab Imam Syafi'i ketika itu mengajarkan metode menyimpulkan hukum dari hadis. Bukan sekedar meriwayatkan, tapi gimana kamu menarik kesimpulan dari hadis tersebut. Dan antum kalau membaca kitab Al-Punyanya Imam Syafi'i, biar nggak kenal Masjid Al-Tok ya, kitabnya juga harus pelan-pelan kenal. Hebatnya Imam Syafi'i dalam menyimpulkan hukum itu seru, cerdas sekali. Beliau bisa menyimpulkan ini begini, itu menarik dari pembahasan-pembahasan beliau. Nah itu Imam Ahmad bilang sendiri, ilmunya pemuda ini mau aku cari pakai sanad yang tinggi atau sanad yang rendah nggak ada, cuman dia yang punya. Kalau saya nyari yang punyanya Ibnu Uyainah bisa saya cari dari sanad yang rendah. Inilah masalah pemahaman itu teman-teman sekalian ya. Pemahaman itu seperti itu dalam memahami. Makanya saya ngejar ke antum, pahami teksnya Ibnu Ajurum itu apa. Kejar di situ. Nggak hafal sekarang nggak masalah. Yang penting teks tadi antum fokus ya. Mari kita lihat lafadznya. Babul badal idza ubdila ismun min ismin harusnya bacanya ya. Idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Apabila isim diganti dengan isim diganti dengan isim, atau fi'il diganti dengan fi'il, maka yang mengganti ikut hukum i'rabnya semua dari yang diganti. Maksudnya gimana? Contoh, qama Zaidun akhuka, berdiri Zaid saudaramu, alias telah berdiri Zaid adalah saudaramu. Akhuka menjadi pengganti dari Zaid, alias andai saya hapus salah satu maknanya sama. Qama Zaidun sama dengan makna qama akhuka, karena Zaid statusnya adalah saudaramu. Faham ya? Ini contoh salah satunya. Ada contoh yang lain yang sering dipakai ya dalam masalah ini, misalnya qala al-khalifatu Umar. I'rabnya al-khalifatu di sini apa? Rafa. Umar di sini i'rabnya apa? Umar di sini menjadi badal untuk al-khalifah. Khalifah adalah Umar, Umar adalah khalifah. Orang yang sama. Andai saya hapus salah satu, maknanya tetap lurus. Maknanya tetap sama. Tidak rusak. Faham ya? Inilah yang dimaksud dengan badal atau pengganti. Contoh lain di dalam Al-Quran kemarin saya sebutkan fafidyatun, bentar ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun i'rabnya apa itu? Rafa. Perhatikan ya, rafa. Ta'amu di situ rafa juga. Dan kenapa dia rafa juga? Karena ta'amu menjadi badal untuk fidyah. Misalnya badal. Misalnya di sini badal. Yang dimaksud dengan fidyah adalah memberi makan orang miskin satu. Yang dimaksud dengan memberi fidyah atau membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jelas ya? Atau di situ ataf bayan. Coba nanti di sini kebetulan saya tidak terlalu menguasai masalah perbedaan badal dengan ataf bayan karena ada di bahasan nahwu yang lebih tinggi. Kita nggak usah terlalu merinci. Yang penting antum paham maksudnya dulu aja. Masalah contohnya salah, ya mohon
koreksi, tapi insya Allah benar lah. Saya nggak ngajarin yang salah. Sini insya Allah benar. Cuman khawatirnya, soalnya ada badal ini mirip dengan atof bayan. Tapi antum belum belajar atof bayan. Ya kita lanjutkan dulu. Wa huwa arba'atu aqsam, badal ada 4 jenis. Pertama, badalus syai'i minas syai'i. Badal satu ganti satu. Maksudnya satu diganti satu apa? 100%. Kita sebut badal 100%. Contohnya, qoma zaidun akhuka. Mana badalnya tadi? Akhuka menjadi badal untuk siapa? Zaid. Jadi yang ini namanya badal, yang ini namanya mubdal minhu. Ini bahasa Arabnya ya, mubdal minhu, yang diganti. Misal ada orang menghajikan ayahnya yang sudah meninggal, atau jangan orang deh, para ulama punya kebiasaan di masa sekarang menghajikan ulama dulu yang belum sempat haji. Contohnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm tinggal di Spanyol. Seumur hidupnya beliau tidak sempat berhaji, nggak mampu berhaji. Ulama yang zaman sekarang hidup membadalkan haji buat Ibnu Hazm. Dan ini kebiasaan para ulama ya, menghajikan ulama lain yang tidak sempat haji di masa hidupnya. Dibadalkan. Maka kalau nggak salah Syekh bin Bas ya, kalau nggak salah Syekh bin Bas atau siapa yang membadalkan hajinya Ibnu Hazm, terus saya lupa ya. Andai kata ini contoh aja, Syekh bin Bas membadalkan hajinya Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm. Syekh bin Bas menjadi badal, Imam Ibnu Hazm menjadi mubdal minhu. Haji itu ya, masalah haji. Ini juga mirip. Akhuka menjadi badal untuk Zaidun. Hakikatnya sama, ikut i'rabnya rofa, ikut rofa. Rofanya sini pakai waw, satunya pakai dhammah. Ini namanya asyai'u bisyai', asyai'u minasyai' 100%. Zaidun 100% akhuka, akhuka 100% Zaidun. Kayak tadi, Al-Khalifatu 100% Umar, Umar 100% Al-Khalifah. Kita nggak paham yang 100% ini kalau nggak paham yang satunya. Apa satunya? Namanya badalul ba'di minal kul. Tadi di dalam teks ini yang pertama, ini yang kedua ya. Wa badalul ba'di minal kul, badal sebagian dari semuanya. Dia hanya mengganti tapi sebagian. Contoh yang disebutkan dalam kitabnya Ibnu Ajurrum, akaltur raghifa thuluthahu. Aku makan roti, seingat saya raghif ini roti ya. Boleh sambil dicek, koreksi kalau salah. Yang ikut lewat Zoom biasanya rajin mengoreksi. Akaltur raghifa, saya makan roti, thuluthahu. Apa thuluthahu? 1/3-nya. Berarti dia nggak makan roti semuanya, tapi dia makan 1/3 saja. Jelas ya? Akaltur raghifa thuluthahu. Aku makan roti 1/3-nya. Boleh pakai cara yang lain nanti, pakai hitungan pecahan ya, 1/4, setengah, kayak gitu. Itu bisa dipakai juga. Jadi thuluthahu menjadi badal untuk roti, ar-raghifa nasab, thuluthahu juga nasab. Bisa difahami ya? Seperti itu. Saya sebenarnya tertarik dengan di ayat puasa ini. Coba kita lihat, tapi waktunya takut nggak cukup. Di ayat puasa ini kan ada ayyamam ma'dudat. Kita lihat i'rabnya. Oh, tepat nggak bisa lihat i'rab ya? Bukan, dia bukan, i'rabnya bukan badal tapi ya. Bukan badal. Saya kira badal, bukan ya. Lanjut. Jadi definisi dari yang barusan badal sebagian. Berarti badalnya adalah bagian dari mubdal minhu. Yang ketiga, kita lanjut yang ketiga ya, kata Ibnu Ajurrum, wa badalul istimal. Ini saya sambil kasih tahu antum dikit ya. Ustadz Arif itu minta saya ngisi Ajurrumiyah ini, tujuannya agar balik ke kitabnya ulama-ulama dulu. Kalau mau ya bisa kita pakai bahasa Arab yang modern sekarang, yang langsung apa bahasnya gitu ya. Tapi beliau pengen agar kita
dekat dengan kitab-kitab ulama dulu. Ini beliau hidup tahun 700-an Hijriah kan? Itu harapannya Ustaz Arif. Bilang ke saya gitu, maunya balikkan ke kitab-kitab ulama dulu. Istilahnya mencari barokah ilmu dari mereka. Dan itu termasuk barokah yang dibolehkan dicari. Tabarruk yang benar begini ya, tabarruk dengan menuntut ilmunya. Bukan minum bekas bekas cuci kakinya gitu ya. Bukan itu. Tabarruk yang benar nih antum nyari ilmunya ini barokahnya di sini. Ini barokah yang sebenarnya di sini. Tidak salah. Badalul istimal. Ya antum kalau minum air cucinya guru minum air cuci kaki saya mau sampai berapa liter nggak paham nahu ya sampai kapanpun. Ya. Belajar kitabnya. Baik, badalul istimal. Istimal ini adalah mencakup, sama dengan tadi ya. Istimal ini mencakup. Kita bisa sebut badalnya ini tercakup. Ya, ini bahasa terjemahannya boleh antum bahasakan lagi, mungkin nemu yang cocok. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Telah bermanfaat bagiku Zaid, apanya? Ilmunya. Jadi bukan Zaidnya saja zatnya, tapi mas dirinci ilmunya. Tapi ilmu ini bukan bagian dari Zaid, bukan anggota tubuhnya. Ilmu ini terpisah dari Zaid, tapi dia miliki, masih di dalam kepemilikannya Zaid. Ingat ya, tapi bukan bagian dari Zaid, bisa hilang dari Zaid, bukan bagian dari dia. Ini mirip dengan di atasnya, mirip persis ya. Tapi catatannya al-badalu laisa juz'an minal mubdal minhu. Badalnya bukan bagian dari yang digantikan. Jadi ilmuhu bukan bagian dari Zaid. Telah bermanfaat bagiku Zaid, yaitu ilmunya, ilmuhu. Ini kalau contoh langsung dari ayat Quran atau hadis wena ini, karena memang ada juga ya. Tapi kebetulan saya tidak nyiapkan, ya sudah. Nah terkapan-kapan kalau ngaji Quran hadis nemu langsung ngerti maksudnya. Jadi ini termasuk kategori badal istimal. Istimal apa? Cakupannya. Cakupannya berarti bukan bagian dari Zaid. Misalnya juga ja'a Zaidun qalamuhu. Telah datang Zaid apanya? Pulpennya tok. Yang datang pulpennya tok ya misalnya. Orangnya enggak ada. Atau ja'a Zaidun sayyaratuhu. Telah datang Zaid apanya? Sayyarah, mobilnya aja, orangnya enggak datang. Ini namanya badal istimal. Faham? Yang terakhir wa badalul ghalati. Ghalat artinya salah, tipu kalau kata orang sekarang. Badal salah, salah ketik, salah ucap. Salah ucap atau salah ketik. Ra'aitu Zaidan, salah ngomong al-farosa gitu. Jadi al-faros itu apa sih kemarin? Kuda. Aku ngelihat Zaid, salah maksudnya ngelihat kuda. Gitu loh maksudnya. Simple kayak gitu ya. Berhubung salah ngomongnya nggak ada tip X zaman dulu paling ya. Nggak ada tip X gitu. Dihapus busuk nggak bisa ya. Terus ngomongnya itu ra'aitu Zaidan al-farosa. Seakan-akan ini dicoret Zaidnya. Ini namanya badal ghalat. Badal ghalat. Bisa babin nisyan karena lupa atau sabqil lisan. Apa Ustaz sabqil lisan? Lidahnya mendahului otaknya. Gimana maksudnya? Otaknya bilang A, lidahnya bilang B. Keceplosan, gitu, kepleset ya. Ini biasanya kayak gitu kejadian. Ustaz maksud saya itu. Saya juga kejadian kayaknya beberapa pas ngajar hadis kemarin di sini ada saya salah ngucap. Maksud saya padahal bukan itu. Nah ini makanya hati-hati antum jangan biasa niteni ustadz kapan ustadz salah gitu niteni ya. Wah ustadz salah dikumpul gitu ya. Habis itu ustadz ini salah di sini. Padahal ustadznya bisa jadi sabkul lisan. Otaknya bilang nasob, dia udah bacanya harusnya nasob, keliru ngomongnya rofa. Maksudnya bukan itu. Makanya dalam ilmu fikih ada qawaid fikhiyah yang berbicara tentang yang dijadikan dengan patokan adalah al-ibratu
laisal ibratu bil alfadhi wal mabani walakin bil maqasidi wal ma'ani. Ibrah dalam akad itu bukan lafadz luarnya tetapi makna dan maksudnya. Di ilmu kaidah fikih ya. Lanjut, nahwu qaulika, seperti perkataanmu qama zaidun akhuka. Tadi sudah kita bahas. Wa akaltur raghifa thuluthahu. Apa ini? Badal jenis sebagian. Akhuka badal apa tadi namanya? Al-kul minal kul, asy-syai' minasy-syai', badal seluruhnya. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu, apa ilmuhu badal? Apa jenisnya tadi? Istimal ya, cakupan. Wa ra'aitu zaidanil farasa, yang paling gampang ini badal apa? Ghalat, badal salah ngomong ya. Aratta antakul, kata Ibnu Ajurum, kamu pengen bilang al farasa fa ghalitta, lalu kamu salah ngomong, fa abdalta zaidan minhu, kamu ganti kata zaid dengan kata al faros. Tipu. Baik. Selesai, barusan sudah kita pahami secara ringkas. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Ada yang belum dibahas Ustadz, betul ada yang belum dibahas. Di definisi tadi ada namanya badal fi'il dari fi'il. Belum dibahas ya, yang fi'il. Ini bisa juga terjadi. Contoh di Al-Quran, oh bukan di Al-Quran ini, contoh di kata-kata biasa, ya may ya'bud rabbahu yasjud lahu. Barang siapa yang menyembah Tuhannya, yasjud lahu, bersujud kepadanya. Yasjud jadi badal untuk ya'bud. Ini saya lupa ada ayat-ayat untuk ini khusus untuk, jadi contoh semua yang antum lihat sekarang ini ya, ada badal, ada ataf, ada taukid, ada na'at, ada semua di Al-Qur'an. Kebetulan lagi enggak ingat saya, kalau lagi ingat ya saya bahas ya. Kebetulan lagi enggak ingat. Ya, enggak ingat ya. Coba ingat-ingat tapi ya enggak ingat. Ada juga badal harf min harf. Huruf diganti huruf kalau salah ngomong. Ja'a Muhammadun fi ilal masjid. Ya salah ngomong aja ini. Zaman sekarang badal ghalat ini salah, udah enggak dipakai ya. Antum bisa delete, diedit. Enggak perlu lagi badal ghalat sudah.